Shalom alaihim Bishem Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para peserta sekolah tinggi Alkitab, kita masuk di pelajaran nomor 078 ya. Ini saya memberi judul Tabut Tuhan dipindah ke Yerusalem. 2 Samuel pasal 6 ayat 2. Daud memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Ayat 6 sampai dengan ayat 6 dan 7 Usa sebenarnya tanpa sengaja ya, memegang tabut itu ketika lembu pengusung itu sedang sedikit terpeleset begitu. Dia megang tabut perjanjian itu. Terus Tuhan membunuh Usa. Kuisnya, dengan apa Tuhan membunuh Usa? Dia kan megang tabut perjanjian. Terus Tuhan marah. Loh, kok kamu megang tabut perjanjian? Dibunuh oleh Tuhan. Dengan apa dibunuhnya? Ya, yang bunuh Tuhan loh, ya. Ayat 10 dan 11. Daud ketakutan. Tabut tidak jadi dipindah ke kota Daud, tapi dibawa ke Obed Edom orang Gad itu 3 bulan lamanya. Begitu Usa hanya megang doang, mati saudara. Daud ketakutan. Waduh, Daud kan nggak ngerti sejarahnya tabut ya. Ya, pokoknya dia udah terima tabut saja. Waduh, bagaimana ini? Langsung Daud ini takut. Kalau gitu jangan dibawa ke kota Daud, jangan dibawa ke Yerusalem dulu. Bawa aja ke Obed Edom orang Gad ini, tempat orang Filistin, selama 3 bulan lamanya ya. Mungkin orang Israel yang menetap di wilayah Filistin. Kuisnya, untuk tujuan apa Daud menyimpan tabut di Obed Edom 3 bulan? Nah, ngapain kok nyimpan itu ya? Takut sudah pasti. Terus untuk tujuan apa ya? Ayat 14 sampai 15. Daud menari-nari di depan tabut dalam iring-iringan masuk ke Yerusalem. Setelah Daud ini tahu, Obed Edom ternyata begitu ditempatin oleh tabut, ternyata selama 3 bulan Obed Edom ternyata begitu. Yang tadi kuisnya tadi, apa alasan Daud naruh tabut di Obed Edom? Ternyata apa yang terjadi dengan Obed Edom, langsung Daud tahu, begitu. Maka sekarang Daud berani membawa tabut dari Obed Edom ke Yerusalem. Selama perjalanan itu Daud menari-nari. Tadi kan Daud sudah jadi orang gila di pelajaran keberapa itu? Daud jadi orang gila. Kali ini Daud menari-nari ya, seperti orang kerasukan. Ayat 15. Mikal istri Daud memandang rendah Daud yang menari-nari. Kuisnya, kenapa Mikal memandang rendah Daud? Apa hukuman untuk Mikal? Mikal itu istri Daud, anak dari Saul ya. Mikal istrinya lihat dari atas rumah ya, rumah tingkat kan. Apa-apaan itu Daud tuh ya. Terus kuisnya, kenapa kok Mikal memandang rendah Daud? Ya. Terus dihukum apa ini Mikal ini ya? Terus kuis, sebutkan 2 alasan mengapa Daud menari-nari di depan tabut. Seperti sampai kayak orang kesurupan lah, begitulah ngomong gampangnya. Kenapa? Daud itu calon raja loh. Menari-nari begitu yang istilahnya istrinya aja sampai malu gitu ya. Itu kuisnya, kenapa Daud ini menari-nari di depan tabut? 2 Samuel pasal 7. Daud berniat membuat rumah untuk tabut Tuhan, sebab tabut selama ini selalu ada di tenda. Daud ini sudah masuk istana Daud, punya rumah lah yang bagus. Terus dia tuh berpikir, saya aja tinggal di rumah bagus, sementara tabut Tuhan kenapa di tenda terus? Jadi dia berpikir, aku mau bikin rumah Tuhan buat tabut itu. Ayat 5-7, Allah tidak approve, tidak menyetujui rencana Daud. Kuisnya, sebutkan alasan Tuhan tidak menyetujui rencana Daud. 5 alasan.
Sebutkan 5 alasan mengapa Tuhan tidak menyetujui rencana Daud mau bikin rumah Tuhan untuk tabut perjanjian itu. Ayat 13 sampai 16, Tuhan sedang berfirman tentang anak Daud yang kelak mendirikan rumah bagi Tuhan. Di ayat 13 sampai 16 ini Tuhan cerita, Daud, nanti kalau kamu sudah mati, aku akan memilih orang yang mendirikan rumah Tuhan itu. Terus kuisnya, siapakah dia? Ya, siapakah dia? Terus ini saya nanya nih, ya. Perhatikan ayat 15, kuis lagi. Tadi kuisnya itu, siapakah dia yang sedang diceritakan Tuhan kepada Daud? Nanti kalau kamu sudah mati, aku akan memilih generasi penerusmu untuk mendirikan rumah bagiku. Itu siapa? Yang dimaksud siapa? Terus di ayat 15, saya nanya kuis, apakah Salomo masuk surga? Ayat 15 ya, ini kan ayat 13, 16 ya. Tapi di ayat 15, apakah Salomo masuk surga? Saudara tahu kan reputasi Salomo, ya, istrinya aja banyak ya. Terus nanti apa? Nyembah ilah-ilah lain di masa tuanya. Tapi pertanyaannya, kuisnya, apakah Salomo masuk surga? Itu pelajaran nomor 078 ya, saya sudah sampaikan. Shalom aleihim, bisem Yeshua Mashiach, haleluya, amin.